Pamarang FM. Matur nembah nuwun, alhamdulillah saged pinanggihan malih dalu menika wonten adicara lalehan Pamarang FM tentang songo nggih tabuh songo terus mangke sama tabuh sekolah dalu. Alhamdulillah Bapak Arcito saking Padepokan Cipto Budo Laras sampun wonten kreasian Pamarang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu menika Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu syafaati Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Billahi Gusti Allah. Benar yang berkah itu Allah tur syafaatipun Kanjeng Nabi pengasulul Adam sedaya sehat selalu. Untuk ngawali saya tak nyalami yang kehormatan mugi-mugi kasebatan sedaya sedulur kula lanang Pak Nur Hadi, mugi-mugi jinangkung kaberkahan. Amin. Nggih, Pak Nur Hadi Sekti kalian nyuwun sewu Bu Suci yang sumenem wonten ing kepala desa Ketinten Malang. Rambutnya apa Bapak? Alhamdulillah ini pesta demokrasi sampun toh pun lewat gitu. Tapi buat yang rembuk niku Bapak. Ini nek sampeyan ngejak ngomong niku takut tak boleh. Bapak langsung kaget. Buatan rembuk niku Bapak. Rembuknya menika Bapak. Niki lho. Wah, udah coba ngomong politik. Pak SC ojo dijak ngomongin politik. Nggih. Tenang aku iki. Dijak ngomong kuwi tak mau waleh sing waduh. Ngomongin dabal wayang ya Pak. Yen kowe tresno mung amarga rupa, banjur kepiye kowe tresno marang Gusti kang tanpa rupa. Nyentil sing sok dikandani wong akeh iki. Kadang-kadang banyak orang menembangkan ya piye bahasa menyajikan dengan lagu Jawa itu. Kita kupas sedikit ya. Jadi kita larikan ke mahabbah ilallah, mencintai Gusti Allah. Larinya kita tetap kepada keimanan. Cuman jadi tembang iki tujuannya nyanggone wong bebrayan. Jadi tembang ini dicipta itu untuk apa? Istilah sebagai patokan orang yang akan berumah tangga. Tahu krungu sama Gusti. Kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupamu ati pawit tane. Ini tembang apa tau Pak? Asmarandono. Kegarane wong akrami paugerane wong omah-omah. Patokane wong omah. Dudu bondo dudu rupa. Amung ati pawitan. Jadi bukan harta, bukan wajah, tapi keyakinan. Hati yang menjadi patokan utama. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta luput pisan kena pisan artinya semakin salah sekali saat kita mencintai itu terus kuetok terus gitu kesalahan. Tapi yang kadang kesal gampang, pokoknya salah apa gak pengen seneng baik. Ya nangil-nangil kalangkung. Orang seneng di apa saya di jodoh-jodoh kayak ngangel. Ini kadang seneng orang kena tuar duit ini. Patoknya kembali kepada apabila kita sudah mencintai itu tidak bisa dibeli dengan materi atau harta. Nah ini kalau kita mencintai sesama manusia. Negarane wong akrami patokane wong bebrayan. Nah, saya ngomongnya wong bebrayan, orang berumah tangga.
Yang rumah tangga siapa sekarang? Saya tidak mengatakan rumah tangga laki dan perempuan. Sekarang satu yang rumah tangga antara kawine ngati karo pikiran. Nah, ini dalam konteks apa? Konteks tauhid, konteks ketuhanan, konteks ibadah. Saya nuwun sewu. Seorang caleg yang terpilih, apa dikira malah semakin gampang? Apa yang beliau sampaikan saat orasi atau saat bertemu dengan warga, dia nggak akan mungkin lupa. Nah, nikah hati kalau pikiran nalika wujudne sak bubare dadi, Mas. Justru malah semakin atur. Misalkan Ya. Iso dadi kasusnya enggak. Makanya sahabat saya, saudara saya, teman saya sudah mencalonkan diri menjadi calon dan muga-muga terpilih, bisa terpilih. Iso wujudne apa sing wis dikandhake nalika nuwun sewu ngaturi wawasan karo para sing diparingi wawasan. Saat berorasi itu pertama, yang kedua. Dalam suatu pertarungan menang kalah itu hal yang biasa. Bagi yang menang jangan merasa angkat kepala, tapi yang kalah juga harus legowo. Asalkan bermainnya itu saya jujur, bukan ada permainan yang lain. Kembali kita kepada menikahkan hati dan pikiran kita. Jadi piye to, Pak? Paitane opo? Dudu bono dudu rupa. Rupa yang dimaksud ini apa? Bukan wajah kita saat kita melihat sesuatu yang gemerlap di sini, sehingga batine muni yo tapi jantunge muni selak. Tutuke muni yo tapi hatine sakjane gak gelem ngomong. Gitu. Tapi kebanyakan lari yang mengatakan iya, mulut yang mengatakan beda dengan hati. Iya tak, Mas? Iya kan? Hati kita mengatakan deal, iya, ayo kita ridho, lillah bekti kali Allah. Tapi di otak kita pasti berpikir, misalnya kita sudah kok memberikan, sudah. Kene muni culno, ikhlasno, lepas oleh muweweh. Tapi di otak kita berpikir, kowe ijole iki semene, ganjarane semene. Padahal yang diberikan punya siapa? Kita hanya sebagai media untuk memberikan kok. Kalau kita makrifat mengenal Tuhan, mengerti tentang dunia dan dunyane Gusti Allah, yang kita berikan adalah miliknya Tuhan itu sendiri, miliknya Allah itu sendiri, diberikan kepada umatnya Allah, melalui umatnya Allah juga. Siapa? Kita yang menyampaikan saja. Betul? Apa yang kita gondeli? Sosok pemimpin yang seperti ini yang amanah. Fa insya Allah sok nalika mati nih, nalika sepuh pangkat bakal disungkumi umumnya. Tapi juga ada seorang pejabat atau seorang apapun lah, saat sepuh wis pensiun sudah nggak dipakai, dia akan disingkirkan dari masyarakat. Karena apa? Bukan apa-apa enggak. Karena di sini mengalahkan nuraninya sebagai seorang pangarso atau seorang pimpinan. Dikenang tapi tidak sayang. Lalu bagaimana caranya? Dikenang Pak karena sayang. Niki. Kebanyakan sana orang. Jadi atine muni yo, ning lambene beda. Nek raga niku sifatnya melu. Fisik itu sifatnya ngikut, Mas. Jadi bisa dikatakan ngapain? Kalau kita mengibaratkan sebuah perjalanan dalam menapai hidup ini, kita ibaratkan sesuatu yang kecil aja, seperti sebuah kereta, sebuah mobil. Kereta ini sebuah kereta ya. Dalam bahasa Sunda ya, sebuah kereta yang ditarik oleh seekor kuda dan dikendalikan oleh kusir. Sementara yang digunakan sebagai simbol kuda itu nafsu dan akal pikiran. Yang digunakan simbol kusir adalah iman atau nurani, sedangkan kereta itu adalah fisik. Kalau kita melihat bagaimana tekniknya kereta itu berjalan, otomatis kereta ini berjalan karena ditarik kuda, dikendalikan oleh kusir. Kalau kita kembalikan lagi kusire nafsu, kusire iman,
Jangan nafsu karo akal nalar. Terus fisiknya itu jasadnya si kereta. Kita bertanya dalam kehidupan kita, sudahkah kita berjalan menggunakan nurani kita? Berapa persen kita mampu dengan nurani kita? Oke, tentu jawabannya Pak Dri masih banyak persen yang menggunakan nafsu dan akal kita, sehingga rogo wadah atau jasad kasar ini ngikut dalam kehidupan ini. Iki sing marake perkara. Sing apik mlakune piye Mbah Dalam? Sepele. Tutno atimu, tutno swaraning batinmu, sing nuntun marang reheng kautaman, ikutin kata nuranimu yang menuju kepada jalan kemuliaan hidup. Ini yang susah. Sebenarnya tidak susah, gampang, tapi dibuat menjadi susah. Oleh siapa? Kita sendiri. Nah, ini kembali kepada proses satu kalimat tadi apa? Yen kowe tresna wong amarga rupa, banjur kepiye? Kalau kita cinta dengan Tuhan hanya karena ciptaannya, sing wujude donya, wujude derajat, wujude pangkat. Kalau kita hanya cinta kepada Allah itu karena ciptaannya, kita akan dibohongi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak akal. Lalu kapan kita bisa mencintai yang memiliki? Wong nikah wong rabi nek krana rupane niku mungkin nuwun sewu dadine perkara. Siji krana rupa, loro krana donya, dadine perkara. Mergo menapa? Nalikane wong mundak tuwa rupane mesti mundak sudo. Nalikane wong sugih isih ketiban kamu. Nalikane kene coba bakal dadi melarat. Sudah tidak ada cinta di situ. Keterpaksaan yang muncul untuk mencintai seseorang. Makanya kembali pada satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saat kita bersalaman di afdhun nikah. Kalau saya melihat nun sewu mbah bener sing ndi mbah salah sing ndi aku ora ngerti. Hari ini saya menganggap Allah Tuhan hanya dipakai untuk simbol saja. Saya tidak dibenarkan. Cuma pemikiran saya mengatakan hari ini Tuhan hanya digunakan untuk simbol. Tuhan itu ada, tapi dianggap tidak ada. Dengan adanya seperti ini. Kata dia. Mikir lu Mas. Jadi kalau kita akan percaya dengan Allah, dengan Tuhan, yakin dengan Allah, tentu hidup kita akan terarah dan kebenaran pada umur ini. Bukan pada kosong. Terus nomaring pengen krono gawean ini kulit Mas. Jagatnya bisa rusak, donyane bisa entek, derajatnya bisa ucul. Tapi sing maringi. Lalu bagaimana konteks kita beribadah kepada Tuhan, mencintai Tuhan? Katakanlah bahasa saya mungkin agak keduren, wis monggo kersot ya kepeduren sampai naik sing nganggep makrifat dengan Tuhan, mengenal Tuhan sesuai dengan makomnya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Gampang Mas, sepele sekali, sangat sepele sekali. Mas Deris, Mas Reza, saya juga teman-teman yang lain pendengar studio yang juga di Facebook. Misalkan kita menduduki posisi sebagai karyawan, kalau kita menganggap pekerjaan ini sebagai tanggung jawab hanya kepada perusahaan atau kepada negara atau kepada siapapun atau apapun, ini nggak akan bisa kita menemukan sebuah kebenaran dan ketenangan. Lalu bagaimana kita mengenal Tuhan dengan posisi kita? Sepele saja. Takutlah, bekerjalah karena Allah, karena ridho Allah. Sampean-sampean semua diberi kedudukan makom masing-masing. Contoh makom Mas dari di sini, Mas dari sini, saya di sini. Kita jangan pernah takut dengan siapapun, tapi takutlah dengan Allah yang memberikan satu kesempatan. Kita masih diberikan umur untuk melaksanakan tugas kita sesanggupane awake dhewe dadi wong urip. Itu
wedine krono menungso repot niku Mas. Nek krono pangeran fa insyaallah jujur benar seperti itu. Iya. Wih. Langsung ada. Ada tanggapan Pak? Banyak. Alhamdulillah, dulur kula nang saka Mbayat Klaten rawuh masyaallah. Alhamdulillah matur nuwun Mas Budi santoso. Ya Allah, Allah saya ketemu sama beliau ini. Saya terus seperti ini Pak Budi tetap welek ini, tetap gemuk ini. Oh iya toh, bapak ya kemajuan terus. Maksudnya ndak oleh aku tak melu canon yo. Jan Mas aku. Live no. Ayo live ayo. Karangan reseh. Oke, kita lanjutkan ya Mas. Oke. Jadi kita bisa dimanapun, kalau nuwun sewu, kalau kita mengenal Tuhan, bermakrifat, kita bisa dimanapun udah sesuai dengan yang kita duduki gitu loh, seperti itu. Nggak harus ada pantauan dari bos ya. Harus ada pantauan dari bos. Nek awake dhewe saiki iki lho nuwun sewu, wedi krana menungso. Kowe kok nyambut gawe batikane wis bar karo ditunggoni juragane mandore baru wis ora serius. Tapi kalau kita takutnya kepada Allah, ditunggoni bos yo panggah, tidak ya tetap, karena kita bertanggung jawab. Oke, matur suwun Maulana Lubis yang ada di Madura. Assalamualaikum Kak yang di Madura. Oke. Derama. Iya kabare cak sampe nang kono ya. Sehat ah. Kapan sama berangkat ke Madura? Ora kabar-kabar. Kawan sore aku yo. Siap. Ya. Nah, tadi yen kowe tresno ngomong rupa banjur kepiye nggonmu tresno marang Gusti kang tanpa rupa, Pak? Lho lah nggih. Kalau kita bicara masalah rupa, ono katon. Nggih. Kita dibatasi dengan akliyah Pak soalnya. Kita mengatakan ada itu kan tampak. Kalau dia mengatakan ada itu kan tampak oleh mata. Alam ono ada, alam ini ada, harta ada nih jangan. Bapak ibumu ada, kedudukan derajat ada, karena tampak. Tapi kalau kita balik bertanya, Tuhan itu gimana? Spontan mesti menjawab, tidak ada, karena tidak tampak. Secara akliyah, logika, lahiriah, nalar gitu loh. Tapi sebenarnya kebalik, rupa ora ono, iso ilang. Sing langgeng namung Gusti sing gawe urip. Jagat iki bakal rusak, wong tua bakal mati, donya bakal minggat, kedudukan bakal loncat. Tapi yang sing maringi ora bakal hilang. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, saya tidak ngebabne perkara nuwun sewu, perkara masalah tentang keyakinan, tapi ngebabne masalah agama, tapi ngebabne masalah suatu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa sing gawe urip gitu loh. Jadi bayang-bayang sementara yang kita kejar saat ini. Tapi juga salah kalau kita di dunia ini nggak boleh dunia. Karena perabot kehidupan untuk di dunia ini pasti dunia ini kudu eneng. Semua butuh operasional, semua butuh duit, butuh harta. Lalu bagaimana kita mensikapi hal seperti ini? Wong Jawa, wong sepuh mulange dadi wong aja semugih. Aja kemaki, aja cetil, aja pelit. Mergo kok gak melu duwe nek wong agama lek muni piye ning Islam muni ini zuhud. Tidak merasa memiliki dunia dan isi dunia, cuma milik Allah. Dan itu dicakne dipraktekne dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hari ini, maaf saya utang. Dua konsultor, duitnya teman tak bapak. Saya sudah curiga dari rumah itu sering rumah saya, desa saya itu sering kehilangan duit. Tapi yang diambil cuma 100 ribuan. Hilang 200.000, saya dihitung sih untuk belum matang gitu. Yo tenang tau kurang 100 tau loh. Karena ada beberapa kegiatan begitu. Ini
Kok kula mamer ki mboten. Nah, Hmm. dia mengejar dengan seperti caranya enggak salah dia. Caranya yang salah. Dia mencari duit nggak salah dengan seperti itu. Sampai ibu tadi juga telepon ya rumahnya dipagari saja dengan eneng-eneng aja biarin. Kan sugih awake dhewe. Buktinya cik. Kita masih bisa mencari lagi. Dia nggak bisa mencari kalau nggak begitu kok. Saya tahu bahwa ada sesuatu makhluk gaib yang ngambil, saya tahu, tak biarin aja. Cuma tak getak dengan anak juga meneh. Nyok jukun nggak belum. Tapi lepas pengawasan saya ngambil dia. Ya sudah biarin aja nggak apa-apa. Ben. Kemarin sampai 700.000 udah biarin aja nggak apa-apa biar. Nanti kan sugih awake dhewe. Saya kembalikan, itu juga umatnya Allah, dia ngambil seperti itu silakan. Tapi kalau orang lain mungkin akan saya bantu, kalau saya sendiri enggak, tak biarin aja Pak. Ben. Tapi kalau orang lain saya bantu, kalau saya enggak, ben. Tak tok sampai ke kondisi saja. Bukan orang melu duwe. Tinggi. Hidup pangeran bah, juga umat Gusti Allah juga bah. Cuman kalau orang lain tetap akan saya bantu mas. Itu. Kita kembali kepada mencintai tadi. Sehingga dalam bentuk ibadah kita karena cinta kepada Allah, kepada Tuhan, kepada pencipta alam ini semata-mata karena bukan keterpaksaan, bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena suatu kewajiban, tapi karena kecintaan. Dan ini akan terasa nyaman dan nikmat karena nyaman, ayam, tentrem, nikmat itu tidak bisa kita cari di luar, tapi diciptakan dari sini. Kita merasakan mencintai Allah itu mohon saya bukan dicari, tapi diciptakan dari dalam. Bagaimana saya mencintai Allah, mencintai Tuhan itu seperti itu. Itu contohnya saja seperti itu. Ada terusannya mas. Tadi. Gusti paring mergi kangge tiyang ingkang kulon teng marginipun. Iya, Tuhan itu akan memberikan jalan kepada orang yang mau mencari. Di Al-Quran didhawuhke donya niki digawe kali Gusti Allah, disebar segini Gusti Allah apa dikare goleki. Tugas kita mencari di mana kebutuhan kita, dan sebenarnya Allah wis nyukupi. Coba saya dibantu sebentar. Kalau tidak salah saya dibuka surat An-Nur ayat 35 sampai 43. Surat An-Nur. Kalau tidak salah ini, coba saya dibuka itu dulu. Kemarin saya baca itu suratnya. Ayat 35 sampai 43. Iya. Ya. Halo Om Billy, selamat malam, kumaha dia Jamang di Bandung, bagaimana Om Billy? Sehat Om Billy? Ya. Ada? Karena hampir saya pakai untuk live, jadi Surat An-Nur ayat 35 Pak. nah, coba apa artinya? Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perubahan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, Coba seterusnya. yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu Seterusnya seakan-akan coba seterusnya. seterusnya. Coba yang 43 apa? Saya lupa soalnya. Surat An-Nur 35 sampai 4. 43 apa? Sabarlah. Sabarlah. 35 ngantos 43. Apa itu? Terlalu lama? Nggih. Gini. Intinya begini. Istilahnya An-Nur ayatnya saya lupa. An-Nur 35 sampai 43 atau 45 atau 38 45 saya lupa. Isinya sekilas apa? Isi sekilas begini tentang pernikahan ya. Allah itu menciptakan, mengharuskan kita menikahi dari kaum perempuan, begitupun yang perempuan menikahi dari kaum laki. Sesungguhnya rezeki sudah dijamin oleh Allah itu. Rezeki disiapkan oleh Tuhan, kehidupan disiapkan oleh Tuhan, oleh Allah.
Tergantung kedewasaan kita, bagaimana kita menerima dan meyakini dan mencari rezekinya Allah itu sendiri. Mulai pas nganggur sampean goleki. Jadi kangge joko-joko jomblo-jomblo sing belum rabi ini sewu. Setidaknya ini menjadi acuan. Enggak usah takut kalau kita mau nikah, karena Allah sudah menjamin semuanya tentang rezeki kita. Karya awake dhewe gelem goleki ya ora. Iya. Iki yo beri atau nuhun. Ini saya pakai Bandung ini, pakai Jawa Barat, pakai Sunda ini saya. Oke, kita kembali ke tema Mas. Yuk. Oke. Ini ke Ayo. sampun niku wau. Niku napa? Intine gini niku. Gusti paling Makan purun mungkin yang tidak mau di jalannya saja, jalan nyanyi gitu loh, di jalan ke Allah itu saja masih dilipangan kok. Pokoknya sing melakukan ngimbangi Gusti Allah, sing nerak itu dipangan loh Mas, dilipangan loh Mas. Itu bukti nyata real. Gitu, itu nyata real.